Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Pujilah Tuhan sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, karena Yesus Kristus rela mati untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, Ketiga Yang Esa, hai umat manusia, sembah puji Dia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Nas pembimbing terambil dari firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian berbunyi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Sungguh ajaib dan mulia perbuatan tangan-Mu. Sungguh sempurna jalan-jalan-Mu, ya Bapa. Kami menyadari kami ada hanya karena anugerah, kasih, dan kemurahan-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu.
Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dalam nama anak tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Kami menyadari seringkali perkataan, pikiran, perasaan, sikap, dan tingkah laku kami tidak memuliakan-Mu. Seringkali kami tidak menjadi saluran berkat dan kasih, tetapi menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Kami sering merasa hidup kami lebih baik dan lebih kudus dari orang lain. Kami angkuh dan sering meninggikan diri kami. Betapa seringnya kami bersungut-sungut, mengeluh dan tidak bersyukur kepadamu ya Bapa. Betapa sering kami menyakiti hati pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami, bahkan terlebih lagi menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu, dan basuhlah kami dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di Kalvari. Sucikanlah kami ya Bapa dari segala kejahatan kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami, mengajar kami untuk hidup taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku, berserah, dan berdoa. Amin. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk setiap janji yang Kau berikan dalam hidup kami, bahwa di dalam perjalanan hidup kami, ketika kami lewati hal-hal yang tidak mudah sekalipun, Engkau ada. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan berjalanlah juga, menolong kami untuk memahami janji-Mu, memahami rencana-Mu, dan kami boleh dikuatkan. Kebenaran firman-Mu Engkau yang materaikan, Engkau yang taburkan, dan Engkau yang hidupkan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang terbatas, kiranya Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 33. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan dirinya dengan mukanya di dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkannya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Manusia memiliki pengharapan, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, pimpinan dan karyawan, dan umat dengan Allahnya. Pengharapan adalah kebutuhan manusia, karena pada hakikatnya pengharapan adalah impian yang hendak dicapai. Pengharapan selalu berhubungan dengan impian. Ketika pengharapan dan impian menjadi kenyataan, maka akan melahirkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika pengharapan dan kenyataan tidak menjadi impian, maka akan melahirkan kekecewaan. Nah, seringkali kita kecewa. Cara pandang manusia terhadap kekecewaan tidak terhindarkan dan bisa saja dikaitkan dengan konsep kita terhadap Tuhan. Terhadap kebaikan Tuhan seringkali berpengaruh ketika kita memandang sebuah persoalan. Yang paling sering konsep yang kita pandang kebaikan Tuhan adalah seperti ini. Yang pertama, Tuhan baik jika 1, 2, 3. Tuhan baik jika permintaan-permintaan saya dipenuhi. Jika keadaan saya makin baik. Jika corona ini mungkin segera terjadi, segera selesai. Jika hal-hal di dalam hidup saya itu adalah hal-hal yang terus mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, tidak ada problem. Mungkin baru kita menganggap Tuhan baik. Atau tipe yang kedua, konsep kita memandang kebaikan Tuhan adalah Tuhan baik, tapi kok Tuhan baik, tapi kok aku mengalami hal ini. Tuhan baik, tapi kenapa keluargaku berantakan? Tuhan baik, tetapi kenapa aku kok ngalamin kegagalan?
Tuhan baik, tapi kok aku mengalami sakit penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ketika kita membaca Ratapan pasal 3 ini, merupakan salah satu teks yang terindah Bapak Ibu. Seluruh bagian ini berbentuk akrostis. Artinya setiap ayat dimulai dengan abjad Ibrani yang urut. Satu huruf menempati 3 ayat. Keindahan struktur ini juga disebut dengan kosakata dan ungkapan yang puitis dan menawan. Sayangnya, keindahan sastra di atas ini tidak dibarengi dengan keindahan nasib penulisnya, yaitu Yeremia, maupun bangsa Yehuda itu sendiri. Puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda. Puisi ini muncul sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Secara pribadi, situasi ini sangat berat bagi Yeremia kalau kita baca tadi di ayat sebelumnya, ayat 1 dan sampai 18. Bertahun-tahun ia memberitakan kebenaran dan Yesaya menyampaikan peringatan ilahi sebagai nabi. Tetapi tidak ada respon positif dari bangsa Yehuda. Mereka bahkan menentang dan menganiaya Yeremia. Pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Yeremia mungkin merasa semua pelayanan ini tidak ada hasilnya sama sekali. Bahkan kalau kita bisa berkata, ketika dia menyampaikan, mungkin dia tidak berbuat kesalahan itu. Yaitu apa? Memberhalakan Tuhan. Umat Israel, suku bangsa Yehuda ini menduakan Tuhan. Dia tidak. Tetapi toh dia juga menerima akibatnya. Bagi bangsa Yehuda secara umum, situasi ini jelas begitu menekan. Karena mereka bangsa yang pilihan, yang nantinya akan melahirkan betapa keturunan-keturunan raja yang luar biasa, dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Tetapi mengalami penderitaan, dibuang di Babel. Orang-orang Yahudi yang masih tersisa di tanah perjanjian menghadapi kelaparan yang hebat. Entah berapa ribu orang yang sudah mati di dalam peperangan dan kelaparan. Mereka kehilangan kota Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah di dalamnya. Apa yang mereka banggakan telah hilang. Lenyap sudah semua kegemilangan dan nama besar Yerusalem. Sunyi senyap tanah perjanjian ditinggalkan oleh penduduknya. Musnah sudah keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah. Bagi bangsa Yehuda, kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah merupakan penderitaan yang tak terlukiskan. Dunia seakan-akan runtuh di depan mereka. Sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia memahami kepedihan yang sedang terjadi. Setiap kali ia mengingat-ingat keadaan dirinya dan bangsanya, ia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Celakanya, ia tidak mampu mengalihkan pikiran-pikirannya dari semua kemelut tersebut. Ia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Kita bisa membacanya di ayat 20. Sesuai dengan perkataan Tuhan, situasi ini akan berlangsung selama 70 tahun Bapak Ibu. Ya, sesudah lewat masa 70 tahun pembuangan ke Babel, Tuhan baru akan memulihkan keadaan bangsa Yehuda. Ini merupakan situasi yang memalukan dari kerajaan keturunan Daud yang mengalami kesengsaraan. Kondisi ini bagian penghukuman Tuhan buat Israel. Karena mereka terus-menerus menyembah yang bukan Allahnya. Mengkhianati cinta Tuhan. Menyembah berhala. Tentu saja proses ini bukanlah merupakan balas dendamnya Tuhan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda. Tetapi merupakan pendisiplinan. Merupakan suatu proses yang diberikan Allah dalam mendidik umatnya. Lalu bagaimana cara pandang kita dalam memandang proses pendisiplinan dari Tuhan yang kadang-kadang tidak nyaman untuk kita rasakan. Terlebih kalau itu sesuatu yang menyakitkan. Cara pandang yang baru adalah suatu hal yang terjadi ketika Yeremia memandang kondisi ini. Situasi hidup yang mungkin berubah sesudah masa yang panjang. Namun ada perubahan yang segera terjadi. Yaitu cara pandang.
Ayat 20 dan 21 mengajarkan bahwa situasi yang sama dapat dilihat dari kacamata yang berbeda. Perbedaan cara pandang ini pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan orang yang memandangnya. Di ayat 20, pikiran Yeremia terfokus pada masalahnya. Dia selalu mengingat keadaannya. Tak heran, ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Mungkin saja Yeremia kesal, kecewa, karena mungkin merasa bukan dia yang berbuat kesalahan. Namun kenapa dia yang justru menanggung penghukuman dari Tuhan? Di ayat 21, Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan pada persoalannya. Kata kerja ku perhatikan dalam teks Ibrani mengandung arti ku kembalikan. Maksudnya apa? Ungkapan ini menyiratkan bahwa Yeremia telah mengisi hatinya dengan hal-hal yang lain. Awalnya, hatinya dikuasai oleh persoalan diri dan kemalangan bangsa Yehuda, sehingga hidupnya diwarnai oleh kepedihan. Sekarang ia memutuskan untuk mengisi hatinya dengan kebenaran ilahi. Kebenaran ini sempat terlupakan, namun sekarang dikembalikan lagi ke hatinya. Pada saat perubahan cara pandang ini terjadi, suasana hati Yeremia juga berubah. Ia tidak lagi tertekan, ayat 20b kita baca. Sekarang ia berani berharap. Bukan hanya ia akan berharap, tetapi ia memiliki pengharapan itu sendiri. Pengharapan yang bersifat pasti. Pengharapan bahwa Tuhan masih mencintainya dan bangsa Yehuda. Dia percaya bahwa Tuhan yang baik akan mendisiplinkan, namun juga penuh kasih. Berbeda dengan pandangan orang di zaman itu, karena bahwa ketika dewa-dewi murka, maka itu akan membumi hanguskan kemarahan yang sejadi-jadinya, sehingga tidak ada kata ampun di konteks zaman itu. Lalu cara pandang seperti apa yang membuat kita berharap? Yang pertama, keadaan kita bisa lebih buruk, Bapak Ibu Saudaraku, daripada kondisi sekarang. Di ayat 22a kita bisa melihat kehancuran Yerusalem dan Bait Allah serta pembuangan ke Babel bukanlah situasi yang terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Tuhan bisa saja menghukum mereka secara lebih hebat, yaitu dengan memusnahkan mereka seluruhnya, habis sehabis-habisnya. Allah bisa saja memutuskan perjanjian dengan bangsa Yehuda dan memilih bangsa lain sebagai pengganti. Bukankah mereka bangsa yang selalu tegar tengkuk? Berlebihankah apabila Allah menghabisi mereka semua dari muka bumi ini? Bukankah Allah memilih mereka berdasarkan kasih-Nya? Berlebihankah jika Ia memberikan kasih-Nya kepada bangsa lain? Tentu saja tidak. Kita seringkali mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita sekarang mungkin dengan keadaan yang ideal, impian-impian yang tadi di awal saya sampaikan, atau keadaan lain yang mungkin lebih baik. Membandingkan kita dengan orang lain juga bisa. Membandingkan diri kita juga dengan masa lalu kita. Dulu Tuhan begitu, tapi sekarang kok begini. Kita juga selalu bertanya, kenapa? Kenapa saya? Kenapa keluarga saya? Mengapa ini masih harus terjadi? Sampai kapan? Adalah pertanyaan yang seringkali menyertai kita ketika kita di dalam kondisi-kondisi kesulitan. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan kita bisa saja lebih buruk daripada sekarang. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Kenyataannya, Ia masih menyisakan begitu banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Adakah hal-hal positif dalam hidup kita yang sering kali kita abaikan dan kita lupa untuk syukuri? Apa di tengah kondisi pandemi ini? Apa yang masih bisa kita syukuri? Mari kita coba buat list. Tidak untuk membandingkan saya lebih diberkati daripada yang lain tentunya, tetapi kepada syukur itu sendiri. Karena Allah memberikan masih ada kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita bisa membaca di ayat 22 dan 23. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada.
Di situ dikatakan kasih setia, rahmat-Nya itu selalu ada bagi kita. Bahkan kebaikan-kebaikannya. Memastikan bahwa kesetiaan yang Tuhan berikan adalah seperti sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus bergoncang. Tuhan kita tidak pernah mengghosting kita. Statement ataupun terminologi yang sering-sering hari-hari ini cukup kita dengar. Yang kayaknya seperti mem-PHP-kan kita. Seperti dekat dengan kita tapi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Allah tidak pernah mengghosting. Tidak pernah memberikan kita harapan palsu. Tetapi kebaikan ilahi di atas hanyalah terus akan ada bagi kita umat-Nya. Dan janji itu adalah dalam hidup kita kepada umat-Nya. Kebaikan akan selalu tiap pagi, ayat 23 jelas. Terus menerus dan selalu baru tiap pagi. Adalah dua hal yang berbeda, saudaraku yang terkasih. Apa yang terus menerus ada, belum tentu selalu baru tiap pagi. Tetapi apa yang selalu baru tiap pagi, berarti akan terus menerus ada. Kebaikan Allah akan selalu mencakup dua hal ini. Akan terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi. Kesadaran tentang kebaikan Allah adalah menjadi penghiburan tentunya teguh. Di tengah penderitaan, di tengah masa yang panjang untuk sepertinya dihukum, didisiplinkan oleh Tuhan. Mungkin hal-hal buruk yang terjadi. Bahkan tatkala dunia ini seakan-akan runtuh, akan seakan-akan sepertinya orang-orang meninggalkan saya. Akan mungkin sepertinya bisnis tidak terbaik, tidak menjadi lebih baik. Atau mungkin resiko-resiko yang kayaknya kita sudah tidak sanggup. Tetapi di ayat ini, tidak selama-lamanya Allah mengucilkan umat-Nya. Kita nanti bisa membacanya ayat 31. Bahkan pada saat Ia menghajar anak-anak-Nya, Ia melakukan itu dengan penuh sayang dan tangisan. Ya, seperti Bapak Ibu yang mungkin sudah berkeluarga dan memiliki anak. Saya pun juga diizinkan Tuhan memiliki 3 anak, ya. Cuman 2 yang sudah bisa untuk berkomunikasi, bahkan bisa menjawab Bapak Ibu ketika kita menegur kesalahan mereka, menyatakan sebuah kebenaran ketika kalau anak-anak kita salah. Nah, saya punya bocah itu yang umur sekarang itu umur 7 dan umur 8, umur 7 dan baru lahir Januari ini. Nah, kita bisa merasakan ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, ketika memberikan suatu peneguhan untuk sesuatu yang benar tentunya. Tetapi tentunya suatu nasihat, suatu teguran untuk sesuatu yang anak kita lakukan ketika itu salah. Nah, saya punya anak ini yang nomor 2 itu cukup kritis. Saking kritisnya juga memiliki keinginan yang kuat dan memang agak kolerik, sehingga cenderung melawan dari kecil aja, cenderung udah bibit-bibit dan bakat-bakat untuk dia mengcounter sesuatu, ya. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif saja, tetapi mesti harus ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Seringkali kesalahan yang berulang itu bisa dia rasa tidak kesalahan dia. Dan bisa bayangin anak umur 7 tahun ini, ya itu bisa banget melawan. Yang mungkin kalau orang zaman dulu itu bisa, waduh, kalau saya dengan papa saya zaman dulu itu bisa dikemplang nih Bapak Ibu, bisa lu jawab gue itu kayaknya nggak bisa karena otorisasi yang betul-betul saat dikatakan A, B gitu ya. Jadi nggak boleh membantah. Nah, tapi dengan anak saya ini dia bisa. Kenapa? Karena dia selalu menanyakan, emang kenapa? Ya, mulai selalu menanyakan dari umur 3-an kayaknya sudah menanya. Jadi dia mesti membutuhkan alasan. Dari situ saya kalau memakai poleng lama itu nggak bisa. Papa bilang ini. Tetapi ketika dengan anak saya ini, ya 2 anak yang dari besar ini 7 dan 8, nomor 1 itu dibilang A, bisa A, langsung ikut. Tapi anak yang kedua, anak tengah lagi ya, itu bisa menjawab, itu bisa mempertanyakan lebih tepatnya. Nah, disinilah kadang-kadang saya memberikan penghukuman untuk sebuah kesalahan. Tetapi tentunya saya harus memberikan penjelasan dan alasan. Ya, karena kalau langsung memberikan hukuman itu dia makin marah-marah gitu ya. Tapi saya menemukan cara untuk menjelaskan. Dan ketika saya dan istri itu menunjukkan letak kesalahannya, dia bisa mengerti.
Ternyata ini anak yang logis, yang bisa dijelaskan kalau kamu melakukan ini, akibatnya begini, begitu, begini. Jadi dia bisa mengerti. Dan di dalam konsekuensi itu, dia tentunya tidak terlepas. Apalagi jika itu membahayakan dirinya dan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak proses yang mudah untuk dia sampai mengerti, sampai tahap, ya Pak, aku mengerti. Ada saat di mana dia mengatakan, saya jahat. Dia pernah menggambarkan dalam sebuah gambaran ke mamanya, gambar saya terus digambar hati itu hitam Bapak Ibu. Ya, saya tanya kenapa hitam? Iya, karena hati Papa jahat. Itu sangat sakit ya Bapak Ibu, apalagi bagi kita yang mungkin menyampaikan kabar baik. Wah, dengan anak sendiri ngomong begitu. Tapi saya sedih dan saya minta ampun sama Tuhan sampai anak menganggap begitu. Itu dulu ya Bapak Ibu, di umur dia 3 dan 4. Ya, saya coba ajak ngomong, ambil quality time, ajak dia pergi berdua gitu ya, ajak makan, bukan menyogok tetapi mencari momen untuk dia menyampaikan isi hatinya. Dan saya bisa mengerti ya, karena mungkin kita sebagai orang tua ya lebih mudah dengan anak yang lebih menyenangkan dan taat ya, dengan anak yang kayaknya rebel, ada bakat-bakat kayak melawan. Ini kita mungkin karena waktu saya juga tidak banyak untuk itu. Tapi ketika saya menyediakan waktu khusus dan coba mengerti dan coba menyampaikan dan coba menyatakan cinta dan sayang saya, mengapa alasan-alasan itu saya kemukakan untuk kebaikan dia tentunya, untuk keselamatan dia, akhirnya dia bisa mengerti dan saya memeluknya tentunya. Dan ya rekonsiliasi terjadi dan puji Tuhan menggambar selanjutnya ya hati saya sudah mulai merah Bapak Ibu. Saya tanya kenapa? Iya, tapi ada titik-titik dikit. Ini titik-titik apa? Ya adalah kadang. Oke, ya at least ada progres Bapak Ibu. Tidak langsung tetapi at least kadang waktu itu merah banget ya. Merah banget it means artinya baik banget. Ya, jadi kalau ada titik-titik, puji Tuhannya dia bisa menggambarkan dan itu menjadi tolak ukur saya untuk keberhasilan kalau bisa dikatakan kedekatan, dan dia menangkap, meresponi, mengkonfirmasi bahwa dia anak yang saya cintai. Yang ketiga Bapak Ibu, bagian terakhir, Allah adalah bagian kita di ayat 24. Ayat ini membuat sebuah inklusio dengan ayat 21. Keduanya sama-sama membicarakan tentang pengharapan. Keduanya sama-sama menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Hati di ayat 21 dan jiwa di ayat 24. Ungkapan kata jiwaku di ayat 24 dapat dipahami sebagai sebuah ungkapan pembicaraan diri dengan diri kita, yaitu self-talk Bapak Ibu. Bukan berbicara seperti orang yang mungkin kehilangan kesadaran, bukan, tetapi ke dalam jiwa batin kita. Aku berkata kepada diriku, ya, terjemahan NIV. Dan dengan terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah bagian kita. Kita akan selalu dimampukan untuk berharap. Kata bagian dari Ibraninya helek di sini seringkali muncul dalam konteks pembagian tanah, harta, materi atau barang-barang lainnya. Kalau kita baca di Bilangan ataupun di Perjanjian Lama, ya, bahkan itu bisa dilakukan dengan undian ataupun warisan dari Amsal 17 ayat 2. Maupun cara pembagian yang lain, ya, Amsal 29 ayat 24. Intinya, apa yang dibagikan merupakan milik seseorang sesuai dengan pembagian tersebut. Seseorang tidak perlu merisaukan bagian yang lain. Orang tidak perlu mengingini apa yang bukan menjadi miliknya. Orang lain mendapat bagian yang lain tentu saja. Jadi ada bagian kita, bagian orang lain juga ada. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberitaannya. Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan itu sendiri, bukan pemberiannya. Sebagian pemberian Tuhan bersifat sementara, seperti kesehatan, kekayaan, dan keberhasilan. Semua itu dapat hilang karena kecelakaan, penyakit, pandemi seperti ini. Berapa banyak kita kehilangan orang-orang yang kita tahu dekat dengan kita, bahkan mungkin keluarga kita. Kejahatan bisa saja, bahkan mungkin kesalahan kita sendiri bisa membuat kehilangan berkat itu sendiri. Hanya satu yang akan terus ada Bapak Ibu, dan akan selalu setia, yaitu Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, pada saat menuliskan ratapan ini, Yeremia memang tidak memiliki berkat Tuhan apapun. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem rata dengan tanah. Bait Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua berkat ini seakan tak terlihat,
masih ada bagian terbaik kita, yaitu Tuhan Yesus. Hidup memang kadangkala sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang. Mesti salah, tetapi Tuhan tetap sebut Israel ataupun Yehuda itu anak darahnya. Ya, dalam Yeremia 14 ayat 17, Yeremia 18 ayat 13, dan kitab-kitab lainnya di Ratapan. Anak darah, yaitu anak perempuan yang dicintainya. Demikianlah penggambaran bangsa Yehuda itu. Karena itu pengharapan bukan percaya bahwa kehidupan akan membaik. Bukan impian akan selalu terwujud. Akan tetapi pengharapan adalah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini yang kadang tidak mudah, bahkan bisa saja bobrok, namun kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu setia mengasihi kita, saya dan bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, berikan kami hati yang percaya, berikan kami hati yang selalu berharap bahwa di tengah hal-hal sulit, di tengah hal-hal yang tidak kami mengerti, di tengah segala pertanyaan-pertanyaan dalam diri kami, dan di dalam jiwa kami, biarlah kami menemukan ketenangan, biarlah kami menemukan pengharapan, yaitu Yesus adalah harapan untuk kami terus menjalani hari. Karena Engkau setia dan adil, dan Engkau Immanuel, yang akan berjalan menyertai kami. Tolong kami, kuatkan kami, dan ampuni kami kalau selama ini kami meragukan kasih setia dan penyertaan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, dan kami siap untuk memegang tangan, menjalani perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hanya oleh anugerah-Mu hari ini kami hidup dan menikmati berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga. Ya Allah, tak henti-hentinya kami bersyukur atas berbagai wujud berkat pemeliharaan-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami umat-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan memohon berkat-Mu untuk setiap benih firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu, khususnya hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri kami. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya kepada saudara kami yang positif COVID-19. Allah kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami. Kami pun memohon berkat-Mu ya Allah, bagi kami umat-Mu yang berjuang
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami. Berkatilah ladang-ladang kami dan berkatilah periuk-periuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami pun berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, bekerjasama dengan masyarakat dan baik juga dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi penularan COVID-19 yang semakin bertambah akhir-akhir ini. Juga dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di negeri kami ini. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang giat menyiapkan rancangan ibadah kami yang masih kami laksanakan secara online. Kuatkan umat-Mu untuk tetap dan terus mencintai setiap ibadah secara virtual, khususnya di masa pandemi COVID-19. Sempurnakanlah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan, persepuluhan atau PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 526-444484 atas nama Gereja Kristus, atau BNI nomor 28050528881 atas nama Gereja Kristus. Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Evangelis Martin Manurung MA, penatua yang ambil bagian, untuk pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudara Jonathan dan Saudari Ita, pembacaan Alkitab Saudari Santi, Saudara Bani Tema Simanjuntak dan Saudara Dermawan Simanjuntak, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni 2021. Pertama, 21 Juni Bapak Adi Lijai, 24 Juni Bapak Mulyana, 25 Juni Ibu Esther Biring Alo, 25 Juni Ibu Hermintina Sitorus, 26 Juni Ibu Dona Panjaitan, 26 Juni Bapak Stefanus Wiwi Wiono. Pesan ulang tahun, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terambil dari Filipi 4 ayat 6. Malam puji dan doa. Malam puji dan doa Gereja Kristus Kebayoran Lama akan diadakan pada hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 19.30 sampai dengan 20.30 melalui aplikasi Zoom Meeting, dan passcode dapat jemaat lihat dalam warta online di WA Group. Mohon kehadiran jemaat sekalian. Demikianlah warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan dari pujian NR 31 ayat 1 dan 2, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjungan
dengan sepenuh. Aku yang mendua hati, kau iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.